Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini, NIM 1240705. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye singkat tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Halo teman-teman semua, tahukah kalian bahwa dalam Islam uang bukanlah tujuan utama, melainkan hanya alat untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam bermuamalah. Yuk kita pahami lebih dalam bersama pengertian uang dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak boleh dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan semata. Artinya, kita tidak boleh mengambil untung dari uang hanya karena ia berpindah tangan, tanpa adanya aktivitas nyata seperti jual beli barang atau jasa. Praktik seperti riba atau bunga uang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa uang harus digunakan untuk aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Jenis uang dalam Islam. Pada masa Rasulullah, umat Islam menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai alat tukar yang memiliki nilai intrinsik. Sekarang, kita menggunakan uang kertas, koin, hingga uang digital seperti e-wallet. Islam tetap membolehkan penggunaan uang modern selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan atau digunakan dalam transaksi yang haram. Fungsi uang dalam Islam. Uang memiliki tiga fungsi utama. 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai pengukur nilai barang atau jasa. 3. Sebagai penyimpan nilai kekayaan. Namun Islam melarang menimbun uang atau ihtikar yang disengaja tanpa manfaat yang jelas karena dapat merusak stabilitas ekonomi. Begitu pula dengan praktik riba, karena mengambil keuntungan dari uang itu sendiri adalah bentuk ketidakadilan dan merugikan orang lain. Nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dan adil. Jika mata uang yang ditukar sejenis, maka nilainya harus setara dan transaksinya langsung. Jika berbeda jenis, boleh ada selisih nilai, tetapi tetap harus dilakukan secara tunai dan tanpa penundaan. Ini penting agar tidak terjadi riba, fadl, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan juga hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menimbun barang, kebutuhan pokok, maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman semua, mari kita ubah cara pandang kita terhadap uang. Uang memang penting, tapi keberkahan jauh lebih utama. Hindari riba dalam segala bentuknya, dalam pinjaman, jual beli, atau investasi. Gunakan sistem ekonomi Islam yang jujur, transparan, dan adil. Ayo dukung syariah koperasi, syariah, dan bentuk muamalah yang sesuai syariat. Karena sejatinya, uang akan habis, tapi keberkahan akan menetap. Mari bangun ekonomi umat yang kuat, jujur, dan berkah dengan mempraktikkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.